Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kami beranggotakan 7 orang. Perkenalkan, nama saya Sarah Septiani Sriwibowo. Perkenalkan, nama saya Sahdan Nursaropa. Perkenalkan, nama saya Aira Kasari. Perkenalkan, nama saya Erana Rohma. Perkenalkan, nama saya Kaisa Najriah Maharani. Perkenalkan, nama saya Rofi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Darajat. Proklamasi pada hakikatnya merupakan ringkasan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Isi pokok proklamasi kemerdekaan Indonesia meliputi 2 hal. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia baik ke dalam maupun keluar. Yang kedua, tindakan-tindakan nyata yang harus segera dilakukan setelah kemerdekaan. Secara ilmu hukum, proklamasi menegaskan bahwa berakhirnya hukum kolonial dan dimulainya hukum nasional. Secara politis dan ideologis, proklamasi bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, bebas dari penjajahan serta bebas menentukan nasibnya sendiri. Oke, kita masuk ke dalam kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin pertama itu mengandung logika ilmiah. Hal yang pertama, penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hal yang kedua, bangsa Indonesia telah berjuang dan sampai pada saat yang menentukan. Alinea ketiga, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat, setelah merdeka, negara membentuk pemerintahan untuk melindungi rakyat, menyejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dunia. Terus ada poin kedua, yaitu mengandung isi pikiran. Hal yang pertama, kemerdekaan adalah hak semua bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa perjuangan dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dan mengantarkan rakyat Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Alinea ini menegaskan tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna mereka menunjukkan kebebasan dari kekuasaan bangsa lain, bersatu mencerminkan kebulatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Berkedaulatan berarti negara berdiri atas kemampuan sendiri. Adil bermakna terwujud keadilan dan kehidupan bersama. Dan makmur diartikan sebagai terpenuhinya keutuhan hidup rakyat baik secara jasmani maupun rohani. Alinea ketiga, pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorongkan oleh keinginan bangsa merdeka untuk menunjukkan kehidupan bangsa yang bebas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui nilai religius sebagai dasar negara kehidupan berbagai negara dan sejalan dengan sila pertama Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berisi tujuan dan dasar negara. Tujuan negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea ini menegaskan bahwa Indonesia terbentuknya negara republik yang berkedaulatan rakyat dan memiliki Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertinggi. Unsur tersebut meliputi 4 hal. Yang pertama ada kesatuan subjek, yaitu adanya pemerintah negara Republik Indonesia sebagai pembentuk hukum. Yang kedua adanya kesatuan asas kerohanian, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Yang ketiga ada kesatuan daerah, yaitu yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat ada kesatuan waktu, yaitu hukum berlaku sejak negara Indonesia merdeka hingga seterusnya. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan
berkedudukan sebagai sumber tertib hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Menurut Kailan, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur tertib hukum atau legal order. Yang kedua ada fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai norma dasar negara atau fundamental norma. Di dalamnya termuat tujuan negara, bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, pembentukan undang-undang dasar, serta filsafat negara. Selanjutnya, bukti Pancasila menjadi dasar negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman seluruh penyelenggaraan negara. Seluruh aspek kehidupan berkebangsaan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai norma dasar negara. Pembukaan menjadi sumber dari berbagai sumber hukum yang bersifat tetap dan juga tidak bisa diganti. Selanjutnya, hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki hubungan kausal dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana menciptakan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar dan instrumental. Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat permanen. Nilai-nilainya dijabarkan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dan dapat diubah sesuai ketentuan konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat, menjadi dasar filosofis bagi batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945 karena memuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari seluruh hukum di Indonesia dan bersifat tetap, serta tidak dapat diubah. Sedangkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai aturan pelaksanaan yang dapat diubah sesuai dengan ketentuan. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga nilai Pancasila, serta ditetapkan dalam kehidupan politik dan juga ekonomi untuk mewujudkan keadilan, persatuan, demokrasi, dan juga kesejahteraan rakyat. 3. Implementasi nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Implementasi nilai Pancasila di dalam bidang sosial budaya berlandaskan pasal 32 ayat 5 dan pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pengembangan iptek kebudayaan nasional serta penghormatan terhadap budaya dan bahasa daerah. 4. Implementasi nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi nilai Pancasila di dalam bidang pertahanan dan keamanan berlandaskan pasal 27 ayat 5 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam negara serta sistem pertahanan bagi rakyat semesta. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.